Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atoilah Muhammad Aleda dari Prodi Hukum Pidana Islam, Prodi Fakultas Syariah dan Hukum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat atau saya akan menyampaikan beberapa materi tentang penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kedua kalinya di sini saya akan menyampaikan beberapa materi atau sub materi. Yang pertama-tama ini kita akan menerangkan secara umum apa itu perdagangan, yang perdagangan biasa ataupun perdagangan elektronik. Ya, perdagangan di sini merupakan salah satu bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Di samping itu juga turut mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Secara berkesinambungan, perdagangan di Indonesia meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil serta memelihara kemantapan stabilitas nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di sektor perdagangan, khususnya di era globalisasi ini adalah melalui proses penerapan antara sistem perdagangan dan dengan teknologi informasi. Saat ini pengembangan dan penerapan teknologi di sektor ekonomi telah berkembang secara cepat. Pengembangan teknologi informasi sektor ekonomi telah berkembang cepat dan penerapan teknologinya informasi yang demikian cepat mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat secara umum. Semakin dimudahkannya dengan adanya informasi dan teknologi yang canggih ini sebagai media komunikasi yang cepat, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Dalam hal ini teknologi internet khususnya e-commerce memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan global. Perkembangan yang sangat pesat dari elektronik e-commerce adalah e-commerce yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua, dapat memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak menjangkau lebih banyak penjual secara tepat dan cepat serta mendistribusikan informasi yang disampaikan berlangsung secara periode. Dan yang ketiga, menciptakan efisiensi yang tinggi, murah dan informatif. Meskipun penggunaan internet dan transaksi perdagangan menjanjikan berbagai kemudahan, namun hal ini tidak berarti elektronik commerce merupakan sesuatu yang terbebas dari masalah, khususnya bagi negara yang belum mengatur mengenai elektronik ini. Pada praktiknya telah banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet. Dalam transaksi perdagangan ini, kasus tersebut misalnya adanya tindakan wan prestasi dari pelaku usaha terhadap konsumennya dalam suatu transaksi jual beli melalui internet. Dalam hal ini konsumen telah melakukan pembayaran melalui fasilitas internet banking kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dibeli di konsumen, atau pelaku usaha keliru dalam mengirimkan barang tertentu kepada konsumen. Saat ini di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya disebut dalam Undang-Undang ITE. Pada Undang-Undang ITE tersebut telah ada pengaturan mengenai transaksi elektronik
termasuk perdagangan melalui internet. Apabila permasalahan yang terjadi dalam transaksi perdagangan baik secara langsung maupun melalui media elektronik tersebut tidak segera memperoleh penyelesaian yang memadai, maka dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang salah satunya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yaitu dengan mempergunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif yang efektif, efisien, serta biaya yang murah. Adanya perkembangan yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elektronik pula. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara alternatif ini melalui cara arbitrase yang dilakukan dalam hal ini dapat berubah arbitrase secara langsung atau arbitrase secara online. Namun demikian, penyelesaian sengketa dalam transaksi perdagangan melalui internet akan lebih efektif apabila dalam transaksi perdagangan melalui internet ini akan lebih dilakukan melalui media internet pula pada transaksi elektronik. Penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui arbitrase secara elektronik yang efektif, efisien, serta murah merupakan hal sangat penting bagi terciptanya kepercayaan para pihak dalam transaksi tersebut. Salah satu faktor yang melatar belakangi penyelesaian sengketa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa termasuk arbitrase secara elektronik dikarenakan banyaknya kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi atau badan pengadilan. Di antaranya yaitu litigasi memaksa para pihak pada posisinya ekstrim yang memerlukan pembelaan. Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara sehingga mendorong para pihak untuk melakukan penyelidikan terhadap kelemahan pihak-pihak. Yang ketiga yaitu proses litigasi memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Selanjutnya berkembangnya dunia perdagangan di Indonesia menyebabkan timbulnya sengketa dalam dunia perdagangan tersebut. Upaya penyelesaian sengketa perdagangan termasuk dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaian sengketa melalui badan hukum, pengadilan, dan memperhatikan hukum acara yang berlaku. Sedangkan penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa secara alternatif. Artinya penyelesaian sengketa ini dilakukan di luar pengadilan. Antara lain dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase yang dapat ditempuh melalui perantaraan lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia, biasa disebut BANI, atau lembaga arbitrase lainnya. Sementara itu banyak pihak yang melakukan kegiatan perdagangan menggunakan kecanggihan elektronik atau teknologi informasi, antara lain melalui internet. Transaksi perdagangan seperti ini dikenal secara istilah electronic commerce. Melalui internet walaupun para pihak yang melakukan transaksi perdagangan itu tidak dilakukan dengan berhadapan secara langsung dan masing-masing pihak berbeda tempat dan saling berjauhan, tetapi tetap dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam hal sistem internet. Kemudian transaksi perdagangan secara elektronik ini menggambarkan suatu aktivitas bisnis dengan data teknis terasosiasi yang dilakukan secara atau dengan menggunakan media elektronik. Penjualan atau pembelian sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan juga asas-asasnya sudah diatur di dalam BW. Setiap transaksi yang dilakukan termasuk transaksi perdagangan secara elektronik harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 BW. Yang pertama ialah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Menurut pasal 1
angka 2 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Sementara itu, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan mengumumkan, mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE. Pada dasarnya, atas sengketa perdata yang terjadi dapat diselesaikan para pihak melalui penyelesaian sengketa secara alternatif didasarkan pada iktikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang APS. Penyelesaian sengketa termaksud dapat dilakukan melalui pertemuan para pihak dalam waktu 14 hari dan hasilnya dituangkan ke dalam suatu kesepakatan tertulis. Apabila cara di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli atau mediator. Selanjutnya, apabila dalam waktu 14 hari tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menghubungi suatu lembaga arbiter atau lembaga penyelesaian sengketa untuk menunjuk seseorang mediator dalam waktu 30 hari. 30 hari harus telah mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani pihak-pihak dengan iktikat baik sehingga harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan. Namun apabila dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran pertama tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian lembaga arbiter atau arbiter ad hoc. Arbiter sebagaimana disebutkan di atas berlaku bagi sengketa perdata. Dalam hal ini sengketa perdata maupun secara elektronik antar bangsa sudah terjadi dari ribuan tahun silam, seperti perjanjian perdagangan antara Fir'aun Mesir dengan Raja Babilonia sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan sejarah interaksi perdagangan antar bangsa yang setelah itu tidak mengherankan bahwa di antara mereka muncul kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka sendiri, bahkan juga menjadi hukum pada saat hukum positif tidak mengatur mengenai hal tersebut, yang dikenal dengan lex mercatoria, yang diartikan kebiasaan dan kepatutan umum dari masyarakat bisnis yang diterapkan ke dalam praktik hukum komersial di berbagai negara. Digunakan apabila terjadi kekosongan hukum. Hal ini dapat memberikan jalan keluar karena kendala tidak adanya hukum nasional yang mengatur, sehingga para hakim dan arbitrator dapat memilih lex mercatoria, dilengkapinya dengan prinsip equality sebagai bahan penemuan hukum. Lex mercatoria ini bahkan sudah ada beberapa yang dijadikan pedoman secara tertulis di beberapa traktat, misalnya CISG dan UNIDROIT. Para pihak sering lebih memilih penyelesaian sengketa perdagangan ini tersebut melalui negosiasi dibandingkan litigasi. Di Indonesia, arbiter nasional merupakan salah satu penyelesaian sengketa bagi para pelaku usaha pada khususnya karena sering menyelesaikan sebuah kasus, dan juga belum tentu majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengerti permasalahan kasus yang ditanganinya. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan para pihak sebagai pemeriksa perkara terbuka untuk umum, yang dapat berupa keterbongkarannya rahasia perusahaan publik, merusak nama baik perusahaan dan lain-lain.
Salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dilakukan pada sengketa perdagangan secara elektronik adalah melalui arbitrase, baik secara konvensional maupun arbitrase online menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Arbiter adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbiter yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan perjanjian arbiter hanya sebatas pada sengketa perdata, termasuk sengketa perdagangan elektronik. Sementara itu, perjanjian arbiter sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 merupakan suatu kesepakatan beberapa klausula arbiter yang tercantum pada suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa pactum de conformité atau suatu perjanjian arbiter tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Di samping keabsahan suatu perjanjian seperti digariskan dalam pasal 1320 BW, perjanjian arbiter mempunyai konstruksi khusus sebagai suatu bentuk perjanjian yang dibentuk secara khusus. Konstruksi keabsahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-Undang APS tidak memberikan batasan tentang bentuk apa yang harus digunakan, yaitu harus tercetak ataupun tidak, hanya memberi batasan bahwa perjanjian tersebut secara tertulis atau perjanjian tidak tertulis. Undang-undang tidak mengatur bahan atau media apa yang digunakan untuk menulis. Dengan demikian, selain bentuk konkret physical form seperti dalam perjanjian juga menyangkut proses adjudikasi merupakan arbiter online cyber arbitration yang mempunyai ciri-ciri umum non-face. Putusan arbiter harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbiter sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 54 Undang-Undang APS. Kemudian pasal 63 Undang-Undang APS juga menentukan bahwa perintah ketua pengadilan negeri ditulis pada lembar asli atau salinan otentik putusan arbiter yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk putusan arbitrase nasional harus tertulis, asli, dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbiter. Sedangkan menyangkut arbitrase internasional pasal 67 ayat 2 ini huruf A Undang-Undang APS menentukan bahwa putusan arbiter internasional harus dibuat secara tertulis, asli, namun tidak dijelaskan harus terdapat tanda tangan atau tidak. Lebih lanjut, di bawah ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi kendala pelaksanaan putusan arbiter online apabila melihat hal seperti yang dijelaskan di atas tersebut, antara lain: yang pertama, adanya kesulitan dalam mendaftarkan putusan arbiter online kepada pengadilan negeri. Adanya kemungkinan diterobosnya sistem pengamanan web penyimpanan putusan arbiter online tersebut oleh hacker. Yang ketiga, para pihak tidak menerima isi putusan arbiter online harus mengajukan penolakan secara elektronik pula. Dalam hal ini, pengadilan memutuskan penolakan putusan tersebut harus dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik juga. Yang keempat, khusus arbitrase online yang mengandung unsur asing atau arbiter internasional, apabila salah satu pihak putusan arbiter online tidak mau melaksanakan isi putusannya, maka akan sulit untuk memberi daya paksa seperti pada putusan pengadilan biasa. Jadi beberapa materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa pada perdagangan elektronik melalui arbitrase
online dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang APS yang menyatakan bahwa dalam hal ini disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk penukaran surat, maka pengiriman teks harus melalui telegram, fax, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak arbitrase online proses pelaksanaan menggunakan media secara keseluruhan berupa informasi elektronik. Kesimpulan yang kedua yaitu proses arbitrase online menyelesaikan sengketa perjanjian secara elektronik dapat dilakukan sebagai berikut: tahap pemulaan, tahap pernyataan dan dokumen tertulis, tahap persidangan, tahap permusyawaratan online, dan tahap pengiriman perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walil inayah. Wassalamualaikum.